Saya Desi Hayurahman. Di sini saya ingin membacakan berita tentang pembobolan rekening dengan metode phishing. Berita ini cukup heboh pada awal tahun, yaitu tepatnya bulan Januari 2020. Di sini bersumber dari tribunnews.com, yaitu berjudul cerita lengkap kronologi pembajakan SIM card seluler Ilham Bintang hingga rekeningnya bobol. Berita ini dimuat pada tanggal 21 Januari 2020. Saya bacakan, rekening bank milik wartawan senior Ilham Bintang dibobol, pundi-pundi uangnya dikuras dan ditransfer pelaku ke 98 rekening bank lainnya. Modus pembobolan rekening Ilham termasuk langka. Pelaku membajak nomor telepon seluler milik Ilham yang terhubung ke rekening bank korban. Alhasil dalam hitungan saja, pundi uang Ilham Bintang dalam rekening tersebut sudah tandas tak tersisa. Berikut kronologi lengkap bobolan rekening Bank Ilham Bintang sebagaimana yang dituturkan kepada tribunnews.com. Pada Sabtu 4 Januari 2020, Ilham yang saat itu sedang berada di Sydney, Australia dan akan bertolak ke Melbourne mendapati sinyal kartu Indosatnya berstatus SOS yang artinya kartu tidak dapat digunakan. Padahal 2 hari sebelum berangkat ke Australia, ia telah membuat paket roaming yang seharusnya kartu Indosatnya masih berfungsi di sana. Pada mulanya, ia tidak berpikir ini adalah masalah serius dan membeli kartu lokal untuk urusan komunikasi selama di Australia. Namun, ia teringat bahwa kartu SIM Indosatnya terhubung dengan sejumlah mobile banking dan internet banking, termasuk bank asal Australia, Commonwealth. Bank tersebut biasa ia gunakan untuk keperluan kuliah putrinya yang sedang menempuh pendidikan master di Australia. Ia pun mencoba membuka aplikasi mobile banking Bank Commonwealth menggunakan jaringan Wi-Fi. Namun, proses bergerak saat jam kantor, jelasnya. Ia meminta agar rekeningnya segera ditutup. Pemblokiran rekening ternyata tidak semudah mentransfer uang dalam jumlah besar seperti yang kadung menimpanya. Ia harus melalui serangkaian prosedur mulai dari wawancara hingga mengirim beberapa dokumen untuk memastikan bahwa dia tinggal di Australia. Bahkan ia juga diperiksa polisi setempat. Aneh, saya yang kehilangan uang, saya yang diperiksa, katanya. Singkat cerita, akhirnya Ilham mendapatkan pemberitahuan data transaksi melalui nomor rekeningnya. Setidaknya menurut Ilham ada 98 transaksi tercatat. Ilham juga sempat melaporkan kejadian pembobolan rekening ini ke kepolisian Melbourne saat itu. Masih di hari yang sama, ia kemudian meminta stafnya di Jakarta untuk mencari tahu kejelasan kartu SIM-nya ke gerai Indosat. Surat pemberitahuan Indosat Ooredoo kepada Ilham Bintang yang menerangkan bahwa ada pihak tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai Ilham Bintang melakukan pergantian kartu SIM di Bintaro Exchange. Ilham kemudian menghubungi salah satu kenalan di Indosat yang disebut menjabat sebagai salah satu komisaris dan menjelaskan bagaimana kronologinya. Ia pun dihubungkan dengan salah satu customer care Indosat. Staf customer service tersebut kemudian mengirimkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa telah terjadi pergantian kartu SIM pada 3 Januari 2020 di gerai Indosat di Bintaro Exchange pukul 21.02 waktu Indonesia Barat. Padahal di waktu yang sama ia masih berada di Australia. Saat itu pihak Indosat mengatakan kasus tersebut sudah dalam pengusutan. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Kamis tanggal 9 Januari 2020, Ilham meminta rekaman CCTV gerai Indosat di Bintaro Exchange. Rekaman tersebut kepada Ilham di rumah kuasa hukumnya Elsa Syarif pada 16 Januari 2020. Dalam rekaman CCTV itu, Ilham melihat sejumlah kejanggalan prosedur. Saya perhatikan loh, cuma waktu 7 menit sejak dari masuk. Praktis dia mengurus itu cuma 3 menit, ujarnya. Tidak ada kesibukan verifikasi dan validasi data yang tampak dalam rekaman CCTV tersebut. Ia pun coba meminta fotokopi KTP yang dibawa oleh si pelaku, namun pihak Indosat mengatakan tidak menyimpannya. Keesokan harinya lagi, ia meminta formulir pengisian pergantian kartu SIM yang diisi oleh pemohon. Tapi kolom formulir tersebut banyak yang tidak terisi. Namun terdapat tanda tangan yang mengatasnamakan Ilham Bintang. Andai kata orang ini menjalankan SOP sedikit saja dengan dia mengecek database, maka cerita ini nggak terjadi. Tapi ya itu nggak dilakukan, ia menyayangkan. Formulir Indosat yang diisi pelaku yang mengaku sebagai Ilham Bintang saat meminta pergantian kartu.
Ilham telah melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Januari 2020. Pihak Indosat pun telah mengikuti adanya keteledoran prosedur yang dilakukan pegawainya. Saat ini status kartu tersebut telah diblokir. Kami akan bekerja sama, termasuk jika ada proses yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dan menjaga kenyamanan pelanggan kami. Ujar SVP Head Corporate Communication Indosat Ooredoo, Turina Faruk, dilansir Tribun Senin 20 Januari 2020. Kendati tidak mendapatkan kompensasi, Ilham mengapresiasi itikat baik Indosat Ooredoo yang kooperatif dalam kasus ini, terutama mau memberikan data-data yang ia minta. Tapi saya mengatakan saya mau proses hukum saja, karena kalau proses hukum itu bukan berarti saya benar atau semuanya benar. Jadi kita belajar bersamalah, jelas Ilham. Sekian berita yang saya bacakan, salah satu contoh kasus pembobolan rekening melalui metode phishing. Bagaimana sih cara untuk mengantisipasi agar terhindar dari kejahatan SIM swap? Yang pertama, selalu menjaga kerahasiaan informasi pribadi Anda dan perbankan Anda, termasuk PIN kartu ATM, mobil banking, internet banking, dan fasilitas perbankan lainnya. Kedua, hindari menjawab telepon dan SMS yang tidak dikenal yang menanyakan informasi pribadi Anda dan perbankan Anda. Ketiga, jangan mempublikasikan nomor ponsel, PIN atau email yang Anda gunakan untuk transaksi perbankan di media sosial. 4. Jangan klik tautan yang mencurigakan jika menerima SMS, email yang meminta Anda untuk mengklik tautan ke situs tertentu. 5. Jaga SIM card Anda tetap on, jangan dimatikan apabila ada yang meminta. Jika bermasalah, segera laporkan ke operator seluler dan blokir nomor Anda. Registrasi notifikasi perbankan Anda. SMS notifikasi selalu mengupdate seluruh transaksi perbankan Anda. Saya akan menjelaskan tentang beberapa langkah yang harus dilakukan nasabah ketika terjadi pembobolan rekening. Yang pertama itu, nasabah harus melakukan pemblokiran. Hal ini dilakukan untuk mengamankan dana nasabah yang tersisa. Yang kedua, nasabah wajib melaporkan kepada pihak bank atau kepada polisi agar kasus tersebut bisa ditangani. Yang ketiga, kalau ada tagihan yang janggal harus segera melapor ke pihak bank. Jika nasabah mengalami pembobolan rekening yang disebabkan oleh kelalaian bank, mereka mendapatkan penggantian dana secara penuh. Jika pembobolan ATM yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sendiri, maka nasabah sendiri yang bertanggung jawab atas dana tersebut. Kartu SIM dalam ponsel memiliki kepanjangan Subscriber Identity Module yang biasanya diartikan sebagai nomor pintar yang bisa dibawa kemana-mana dan dapat mengidentifikasi data pemiliknya. Apa manfaat dari kartu SIM? Kartu SIM adalah sebuah pesulap di smartphone masa kini yang tak terlihat. Mereka membuat koneksi ke jaringan dan mengganti telepon semudah mengeluarkan logam. Lindungi dirimu dari penipuan SIM card swap. Menjaga kerahasiaan data pribadi penting di era digital saat ini. Apa yang kita tampilkan di media sosial misalnya, meninggalkan jejak digital yang bisa dengan mudahnya disalahgunakan oleh pihak yang gak bertanggung jawab. SIM card swap merupakan bentuk penipuan di mana kartu SIM korban diduplikasikan oleh pelaku untuk mengakses data perbankan korban. Pelaku berpura-pura menjadi korban dan melaporkan kartu SIM-nya rusak atau hilang ke pihak operator seluler, dan kartu SIM yang dilaporkan tadi diblokir sementara. Kemudian pelaku mengambil kartu SIM baru dan menggunakannya untuk mengakses data perbankan korban tersebut. Pelaku bisa saja melakukan kegiatan penipuan ini karena pelaku memiliki kecerdasan dan ketelitian dalam mengumpulkan data pribadi dan data akun perbankan dari korban tersebut. Yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penipuan tersebut adalah memperkecil kesempatan untuk melakukan penipuan tersebut. Ikuti tips berikut ini. Yang pertama, hindari mempublikasikan nomor telepon Anda. Kedua, hindari mempublikasikan data pribadi Anda di akun media sosial. Itulah tips dari kami. Semoga Anda terhindar dari penipuan SIM card swap dan berhati-hatilah ketika melakukan transaksi di mobile m-banking Anda di tempat umum.